Shalom saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di surat Yakobus 3 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, surat Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18 berbicara tentang hikmat yang dari atas. Sebelum Rasul Yakobus mencatat hikmat yang dari atas, Rasul Yakobus memaparkan sebuah pertanyaan yang membuat kita berpikir. Yang dimana dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Siapa di antara kita manusia yang bijak dan berbudi, saudara? Dua hal yang harusnya berjalan beriringan, bijak dan berbudi. Dan di dalam pertanyaan ini, Rasul Yakobus sendiri mengungkapkan bahwa baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Baiklah ia, yaitu manusia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya yang lahir dari kelemah lembutan. Setelah itu Rasul Yakobus langsung mengungkapkan hikmat yang berasal dari dunia. Hikmat apakah yang berasal dari dunia? Rasul Yakobus mencatat bahwa hikmat dari dunia ini adalah hikmat yang berasal dari hati yang belum mendapatkan pemulihan atau pertobatan, sehingga hikmat yang dari dunia ini akan muncul iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri dan berdusta. Dan akibat dari hikmat dunia ini yang belum mengalami pemulihan yang akan muncul terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dilanjutkan di dalam ayat yang ke-16 bahwa di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Lalu Rasul Paulus melanjutkan hikmat yang dari atas, saudara. Hikmat yang dari atas itu pertama-tama dikatakan murni. Murni berarti dia tidak campur dengan kotoran, tidak mencampur dengan sesuatu yang busuk. Dia murni, susu murni yang benar-benar terasa khasiatnya, yang benar-benar kita nikmati, berbeda dengan susu yang sudah dikelola, saudara. Murni berarti tidak ada juga niat yang terselubung di dalamnya. Dan hasil dari hikmat yang dari atas yang murni ini akan menghasilkan anak-anak Tuhan sebagai pendamai. Di mana tidak ada perbuatan yang sengaja mencari gara-gara. Tidak senang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak senang dengan mengadu domba. Dan ada buah roh di dalam diri anak-anak Tuhan. Dan tidak memihak, saudara. Dia netral. Dan apapun yang dia lakukan itu tulus dan ikhlas di dalam setiap kehidupannya. Sehingga Timothy Keller mengatakan, hikmat yang dari atas
adalah kebijaksanaan yang sejati berasal dari atas. Dan sumber kebijaksanaan tertinggi itu dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat memperoleh hikmat yang dari atas ini? Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, saudara? Saudara, untuk kita bisa mendapatkan hikmat yang dari Tuhan atau yang dari atas, yang pertama-tama yang dapat kita lakukan, yaitu kita menggantungkan diri kita kepada Allah. Ketika kita menggantungkan diri kita kepada Allah, berarti kita mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Keterbatasan kita di dalam berpikir dan pengetahuan kita secara manusia. Dan keterbatasan kita dalam memahami situasi dan di dalam mengambil keputusan yang tepat. Bahwa kita ini tidaklah sempurna. Kita masih seringkali diikuti oleh keinginan daging kita. Tetapi ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita mempercayai Tuhan sepenuhnya yang memimpin hidup kita. Baik di dalam mengambil keputusan, di dalam pemikiran kita, di dalam kehidupan kita. Dan cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk bisa mendapatkan hikmat Allah yang dari atas, yaitu kita mengenal akan jalan Tuhan. Kita mengenal akan Tuhan secara pribadi. Pengenalan yang benar akan Tuhan kita dapat peroleh melalui hubungan pribadi bersama Tuhan, melalui studi Alkitab, doa, dan mendengarkan firman-Nya. Kita akan mengetahui akan Allah yang sesungguhnya dan kebenaran-kebenaran di dalam firman Tuhan atas kehidupan kita. Dan kita juga untuk mendapatkan hikmat yang dari Tuhan ini, kita mengikuti kehendak Allah. Kita mempercayai kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan dan dengan rendah hati kita mengakui segala hal yang terjadi ada dalam kedaulatan Tuhan Allah yang sempurna. Kita bersyukur ada Kristus Yesus yang menjadi contoh teladan hikmat Allah yang sempurna. Yesus sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia yang sama seperti kita, yang mengalami penderitaan. Tetapi Dia Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus yang menjadi manusia. Memberikan contoh teladan bagaimana hikmat Allah itu nyata di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ketika di dalam perjalanannya dalam dunia ini, Dia sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya kepada Allah, kepada Bapa di surga. Dan Dia memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, Bapa di surga. Sebelum Dia memulai hari yang baru, Dia mengambil waktu sejenak berdoa bersama dengan Bapa di surga. Dan Dia tetap mengikuti rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Walaupun di dalam pergumulannya, saudara, Dia juga gentar ketika Dia ada di Taman Getsemani. Di sana Yesus sungguh-sungguh bergumul di hadapan Bapa di surga. Sehingga Dia berkata, "Jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan biarkan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Yesus Kristus menunjukkan bagaimana Dia setia mengikuti kehendak Bapa di surga untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika Dia harus menghadapi semuanya itu, Dia tetap menggantungkan hidupnya kepada Allah Bapa di surga. Bahwa ketika Dia melewati jalan salib ini,
dia percaya dia mampu karena ada Tuhan. Ada sikap dari Yesus Kristus yang menggantungkan hidupnya. Apapun yang terjadi, dia tetap menjalani hidupnya untuk satu tujuan, menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah kekuatan hikmat yang dari atas, kekuatan hikmat yang dari Tuhan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan kita pun juga bisa mengalaminya, saudara, di dalam kasih anugerah Allah. Seperti yang dikatakan juga oleh Ravi Zakaria, bahwa kebijaksanaan yang sejati adalah mengikuti kehendak Tuhan dan hidup dalam kepatuhannya, karena hanya di dalamnya kita menemukan jalan yang benar. Mari saudara, ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menggantungkan hidup kita, mengikuti jalan Tuhan, dan mengenal Tuhan, hikmat yang dari atas memenuhi hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati.